Oke, selamat datang di channel Taman Cikal Abadi. Ini kami akan menjelaskan kalian semua yaitu cara setek atau cara perbanyak pilo marble, yaitu akan diperbanyak melalui setek batang atas, serta nanti bagaimana cara tanamnya, dan akan kami jelaskan juga cara perawatannya. Dan tanaman ini bisa di tempat panas, yaitu panas 50%, atau bisa juga di tempat teduh. Oke, ini akan kami lakukan, yaitu langkah pertama, kita buang dulu daun-daun yang di bawah, karena kita buang untuk mempermudah kita motong, dan juga nantinya akan mempercepat pertumbuhan semi pada bonggol. Jadi kalau daun ini dibuang, semi baru dan tunas itu akan lebih cepat. Dan ini kita melakukan pemotongannya, yaitu kira-kira ada akarnya di bawahnya ya, kita potong, dan kita pastikan pisau yang kita pakai ini yang tajam sekali, karena kalau pisaunya tidak tajam, batang bisa luka dan bisa terjadi busuk. Oke, jangan lupa subscribe, share, dan komennya di channel ini. Ini dipastikan sudah teruji kebenarannya, jadi jangan ragu-ragu untuk melakukan hal seperti ini. Dan ini daun kita ikat, yaitu untuk menghindari ada guncangan angin bila mana nanti kita tanam, dan juga mempermudah juga cara kita menanam. Seperti ini cara kita motongnya. Jadi mungkin ini banyak akar yang di atas yang sudah tua, itu segera dibuang saja. Akar-akar yang sudah patah itu harus dipastikan dibuang, karena kalau sudah patah tidak efektif lagi dan bisa menimbulkan juga dampak pembusukan. Maka dengan adanya dibuang ataupun dipotong, itu akan tumbuh akar-akar baru. Dan kurang lebih seperti tadi, ini akan kami perjelaskan lagi cara motongnya, yaitu di antara cross ini, di bawah akar sedikit, kira-kira batang yang sudah tua itu kita potong, dan seperti ini. Jadi dengan cara seperti ini ya, dengan cara seperti ini kita memaksa tanaman ini harus banyak, yaitu kalau tidak dipotong itu lama sekali nunggu tunasnya. Itu kalau nunggu anakan itu bisa lama kalau dengan sendirinya. Maka dengan adanya kita potong seperti ini, kita memaksa dengan cepat harus tumbuh, yaitu tanaman baru bisa nantinya dari cabang bonggol ini kita pisahkan, itu dari cabang ini bisa 5 atau 6, dan juga bisa keluar juga dari tunas batang bawah yang ada di dalam media tanam, itu bisa kita pisahkan. Dan oke, kami jelaskan kepada kalian semua bahwa tanaman pilo marble di posisi pot ini, kurang lebih pot 45 cm sampai 50 cm ini, kemampuannya yaitu dalam waktu 1 tahun. Artinya dalam waktu 1 tahun harus diperbaharui lagi, karena di dalam pot tersebut sudah banyak akar dan sudah banyak akar tua juga. Jadi pada akar tua itu tidak akan efektif dan perlu pembongkaran maupun pembaharuan. Itu kemampuannya normal itu
dalam waktu 1 tahun itu masih mampu hidup normal dalam kondisi pot yang sebesar ini. Oke, kami jelaskan kepada kalian semua bahwa Philo marble ini juga sebenarnya masih bisa besar lagi bila mana media tanamnya lebih banyak atau lebih luas. Bila mana ditanam di pot yang lebih besar, ini batang akan besar dan daunnya pun juga akan lebar. Dan seperti inilah kita paksa ini kita potong, yaitu untuk memperbanyak Philo marble. Jadi seandainya kalau tidak dipotong itu akan lama sekali. Dan kami jelaskan kepada kalian semua bahwa Philo marble ini bisa juga ditaruh di dalam ruangan, namun tidak selamanya. Jadi seandainya di dalam ruangan 1 minggu, bisa dikeluarkan 1 minggu di luar dan bisa dimasukkan kembali. Dan bila mana di tempat panas, ini masih mampu juga, namun ada perbedaan warna di daun, dan daunnya akan kelihatan kaku dan nampak kekuningan. Bila mana di posisi teduh itu daunnya akan lebih hijau muda dan agak panjang ke atas. Itu seperti ini yang kita potong ini kondisi tanaman tidak terlalu panas posisinya, yaitu di tempat yang agak teduh. Jadi batangnya agak tinggi-tinggi. Oke, seperti ini. Dan kami jelaskan untuk bonggolnya, yaitu dipotong miring, yaitu bonggol bawah ini kita potong posisinya miring. Tujuannya bila mana kena air atau hujan setiap hari, jadi tidak menggenang di atas potongan yang baru ini, karena potongan ini kalau kebanyakan air terlalu terendam itu akan busuk. Dan ini potongan ini kita pastikan miring semua hasilnya, jadi seandainya kena air dia langsung kering dan nanti normal. Oke, seperti ini cara motongnya. Dipastikan ini batangnya sehat semua, yaitu kelihatannya putih semua, dan alat potongnya pun ini penting sekali, harus dengan pisau yang tajam ya. Jadi itu akan berdampak sekali pertumbuhan tanaman tersebut. Bila mana luka itu akan terjadi busuk, dan seandainya bisa hidup pun itu nunggu luka itu sembuh dulu dan akan lama. Oke, seperti ini. Saksikan cara menanamnya. Dipastikan pot bawah ini ada serapan dan dikasih serapan, yaitu sekam. Dan tanaman marble ini harus gembur sekali media tanamnya. Cara nanamnya, naruhnya jangan terlalu dalam, yaitu agak di atas saja, sekitar 10 cm dari atas, itu biar tanamannya nanti bisa subur. Ini seperti ini kita tanam. Ini media tanam untuk pohon marble ini mudah sekali, yaitu dengan tanah merah yang gembur dicampuri sekam biasa maupun sekam bakar, dan bisa juga dicampuri kompos. Dan kalau pupuk kandang jangan terlalu banyak, karena kalau kebanyakan pupuk kandang ini akan
terdampak panas. Itu dikasih sedikit aja dulu. Oke, seperti ini kita nanamnya. Itu daunnya kita ikat dengan tali ini, nanti biar setelah ditanam itu tidak terlalu goyang, karena kita nanam baru, kemungkinan ada angin, ada apa, kalau dia banyak goyang jadi kurang bagus. Jadi posisinya biar tenang. Nanti sekitar 1 minggu sampai 2 minggu tali ini sudah bisa dibuka kembali dan sudah normal, karena akar yang ada di dalam pot ini sudah menyatu dengan media tanam, jadi sudah kuat berdiri. Jadi sekitar seminggu sampai 2 minggu tali ini bisa dibuka kembali. Yang satu juga mempermudah kita cara menanam. Yang kedua, mengantisipasi goyangan bila ada angin. Jadi karena tanam baru itu kita ikat dulu pakai tali biar jangan banyak goyang. Dan ini kita tanam ini 4 ya, diperhatikan 4 pot, jadi biar bisa itu kita tanam sampai 4 pot. Oke, seperti inilah cara nanamnya Pillow marble ini, mudah sekali. Oke, ini akan satu lagi saya tanam biar lebih jelas. Itu kita tanam pillow marble ini. Jadi kita harus mengetahui bagaimana cara memperbanyak dan bagaimana cara menanam, juga bagaimana cara merawat tanaman. Jadi itu akan penting sekali bagi tanaman, yaitu untuk hidup sempurna itu harus tahu perawatannya. Ini seperti ini kita nanam, jadi kita tidak bisa nanam hanya sembarangan, yaitu ini agak di atas ya, naruhnya agak di atas, kira-kira 10 cm itu bila mana pot itu tingginya 50 cm, itu dimasukkan 10 cm dari atas pot ini. Jadi seandainya kita nanam terlalu dalam, dampaknya kurang bagus bagi tanaman, karena akar akan bergerak hanya di bawah saja dan cepat penuh ke bawah. Juga bila mana disiram, itu media tanam ini akan turun. Jadi kalau nanamnya di bawah, batangnya pun akan turun, akar akan turun ke bawah. Jadi cara penyerapan nutrisinya itu kurang sempurna. Jadi kita nanamnya itu agak di atas saja, jangan terlalu di bawah, karena akar akan bergerak menuju ke bawah. Dan bila mana di atas itu akar akan lebih leluasa lagi di dalam media tanam di pot ini. Oke, seperti ini sudah selesai kita tanam itu, dan kita harus mengetahui cara perawatannya mudah sekali, yaitu dibuang daun tua dan digemburkan media tanamnya saja. Dan ini kira-kira cukup 1 tahun itu normal seperti ini.